Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu Paskah ke-6 tanggal 5 Mei 2024. Saudaraku yang terkasih, kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul 10 ayat 25 sampai dengan 26, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 35 dan ayat 44 sampai dengan 48. Bacaan kedua 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pengorbanan seorang ibu begitu besar saudara terhadap anak-anaknya. Dalam keadaan lapar saudara, si ibu tetap berkorban kepada sang anak. Katanya, makanlah nak. Dan kalau anaknya bilang ibu juga makan, si ibu berbohong kalau dirinya sudah makan. Begitu juga saat anaknya sakit saudaraku, dia berkorban untuk tidak mengedipkan matanya sedetik pun hanya untuk menjaga sang anak yang dikasihi. Saat anaknya terjaga, melihat si ibu yang tidak tidur, sang anak menyuruh ibunya untuk istirahat tidur. Tapi saudaraku yang terkasih, si ibu berbohong bahwa sudah tidur. Ini semua menunjukkan kasih yang besar dari sang ibu kepada sang buah hatinya saudara. Nah, bagaimana balasan sang anak terhadap kasih seorang ibu yang berkorban mau menderita demi anaknya ini? Adakah kita juga mengasihi ibu-ibu kita saudara? Bagaimana kita membalas kasih ibu kita? Injil hari ini saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca dan kita renungkan bersama, melihat bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mengalami kasih dari Bapa. Dapat kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 9. Dia pun mengasihi Bapa dengan mau melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan mengasihi manusia dengan tanpa batas saudara. Kasihnya telah ditunjukkan dengan rela dirinya didera, disiksa, diolok-olok, bahkan menyerahkan nyawanya saudara untuk disalib demi kita yang dikasihi, yang penuh dosa ini. Ini semua dilakukan Yesus agar kita mengalami sukacita, damai, sejahtera penuh saudara. Yesus pun mengharapkan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Bagaimana sukacita itu senantiasa penuh di dalam kehidupan kita saudara? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kasih Yesus haruslah kita nyatakan di dalam kehidupan ini saudara. Kita amalkan dalam perbuatan nyata. Inilah iman yang penuh akan Dia yang telah mengasihi kita dengan perbuatan nyata. Rasul Yohanes menulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Yesus meminta kepada kita semua saudara untuk dapat saling mengasihi, saling memaafkan, saling mengampuni kepada setiap orang, sekalipun saudara orang itu telah menyakiti diri kita. Janganlah saudara kita dengan mudahnya mengucapkan kasih saudara jika belum mengamalkan dengan tindakan nyata dalam perbuatan kita. Rasul Yohanes pun menuliskan saudara,
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudaraku, sudahkah hidup kita telah dipenuhi dengan saling mengasihi saudara, saling mengampuni, saling memaafkan terhadap sesama kita? Mari saudara-saudara, kita mau memperhatikan perintah Tuhan ini, saudara. Perintah Sang Junjungan kita Yesus Kristus hari ini, supaya kamu saling mengasihi. Kita mau, saudara, dengan sungguh-sungguh mengamalkannya dengan perbuatan nyata, sehingga hidup sukacita dan damai sejahtera penuh dari Tuhan Yesus Kristus akan kita rasakan. Mari saudara, kita mau mengikuti perintah Tuhan kita Yesus Kristus untuk saling mengasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.